Melihat keterkejutan di mata Xiao Wu, sedemikian rupa sehingga bahkan ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan, Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Gadis bodoh, jangan gugup, dengarkan dulu sampai akhir. Saya berbicara tentang waktu yang sangat singkat. Tapi, bukankah kamu membutuhkan kami untuk menjadi seagot? Aku masih ingin menyelesaikan ujian seagot bersamamu. Tang San tersenyum, tentu saja. Bukan hanya kamu, Mubai dan yang lainnya juga harus pergi. Bukankah Senior Bosaisi mengatakan bahwa tanpa semua bantuan Anda, saya tidak bisa menjadi seagot? Pemisahan yang saya maksud adalah bahwa saya harus pergi ke hutan besar Stardew terlebih dahulu, dan kemudian Pulau Seagot. Anda tahu kecepatan penerbangan saya. Ini jauh lebih cepat dari biasanya. Jika Anda mengikuti saya ke hutan besar Stardew dan kemudian ke Pulau Seagot, itu mungkin agak lambat. Akan lebih baik jika Anda pertama kali pergi ke pantai tempat kami kembali dan menunggu saya, dan juga meminta Xiao Bai mengumpulkan cukup banyak hiu putih besar roh iblis. Setelah saya selesai menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer di hutan besar Stardew, saya akan bergabung dengan Anda. Dengan begitu kita bisa menghemat waktu paling banyak. Kita bahkan mungkin tidak akan berpisah selama 10 hari. Mendengarkan penjelasan Tang San, Xiao Wu menghela nafas dan dengan lembut memukul dada Tang San. Kamu benar-benar busuk, kamu hanya perlu membuatku takut. Tang San tertawa terbahak-bahak, tidak adil. Siapa yang tahu Anda akan bereaksi begitu kuat, bahkan tidak menunggu saya untuk menyelesaikannya? Xiao Wu cemberut, memukul bahu Tang San tanpa melepaskannya. Melihat penampilannya yang lembut, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk terisi, dan dia mencium bibir Xiao Wu yang cemberut. Tidak ada lagi penundaan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, Grandmaster dan Sue Beng, Shrek Seven Devils dibagi menjadi 2 tim, memanfaatkan malam untuk diam-diam meninggalkan Camp Heaven Do Empire. Ini adalah rencana Sue Beng. Posisi Tang San di tentara terlalu tinggi. Jika para prajurit tahu dia pergi, itu mungkin mempengaruhi moral. Karena itu dia harus pergi dengan diam-diam, memblokir berita dengan ketat. Sebagian tidak untuk mempengaruhi moral, dan pada saat yang sama juga untuk menghindari pengawasan Kekaisaran Roh. Tetapi pada saat yang sama ketika Tang San dan yang lainnya meninggalkan camp, Tang San mempersiapkan langkah terakhir untuk menjadi seagot, di Kekaisaran Roh, di Kota Roh, di Istana Penatua, orang lain sudah berada di titik terakhir. Kota Roh, Istana Penatua. Berdiri dengan tenang di jantung istana, menghadap patung malaikat bersayap 6 yang sangat besar itu, seluruh tubuh Qian Rensue memancarkan cahaya keemasan. Sama sekali berbeda dari ketika dia awalnya datang ke sini. Saat ini dia bukan lagi orang yang bisa berlutut dan berdoa di depan patung malaikat, melainkan seperti itu, dia telah menjadi jantung dari istana besar. Kau sudah bersiap? Sebuah suara tua dengan tenang bertanya. Qian Rensue perlahan mengangkat kepalanya. Orang bisa melihat bagaimana matanya benar-benar keemasan, memancarkan cahaya yang dipenuhi dengan aura keilahian. Ya, aku siap. Suara Qian Rensue tidak memiliki kemurungan dari sebelumnya. Itu tampak apatis dan dingin, seolah-olah itu tidak lagi berasal dari mulut manusia. Sosok lain perlahan berjalan dari belakang patung malaikat. Tinggi, kuat, suara tua juga menjadi jelas saat dia mengungkapkan dirinya. Keberadaanku adalah demi hari ini. Untuk hari ini, saya telah menunggu lebih dari 100 tahun. Ikut denganku. Orang yang berjalan keluar dari belakang patung itu adalah pendeta tinggi Kekaisaran Roh, yang pernah menjadi salah satu dari 3 Douluo yang luar biasa, Angel Douluo Qian Daoliu. Tiba-tiba, cahaya melintas di belakang Qian Daoliu, benar-benar mengelilinginya sebagai bola cahaya keemasan. 9 cincin roh tersusun rapi di atasnya. Muncul pada saat yang sama juga 3 pasang sayap putih bersih. Ini adalah roh super itu, Seraphim. Selain sayapnya, seluruh tubuh Qian Daoliu terbungkus emas, tetapi tampaknya tidak memiliki sesuatu dibandingkan dengan warna emas Qian Rensue. Tetapi setelah dia melepaskan roh, dia menggantikan Qian Rensue dan patung malaikat, menjadi jantung dari seluruh istana Penatua. Di dahi Qian Daoliu muncul permata emas belah ketupat. Tanpa dia membuat gerakan apapun, dalam sekejap, dia telah tiba di depan patung malaikat itu. Sinar cahaya keemasan yang aneh keluar dari permata belah ketupat itu, hanya bersinar di antara alis patung malaikat itu. Segera, dahi patung malaikat itu menunjukkan ria emas, seluruh patung itu tanpa perlahan bergetar sekali. Mengamati pemandangan ini dengan mata yang benar-benar keemasan, Qian Rensue juga sedikit tercengang. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat keadaan seperti ini. Anakku, ikuti aku. Qian Daoliu berbalik,
memberi isyarat kepada Qian Renshui. Lalu tiba-tiba mempercepat, dia menembak ke arah patung malaikat raksasa itu. Qian Renshui tidak melepaskan semangatnya, tetapi tubuhnya masih melayang, menembak ke arah patung malaikat setelah Qian Daoliu. Adegan aneh muncul. Saat tubuh Qian Daoliu menabrak patung raksasa itu dengan keras, tidak ada benturan keras, malahan dia menghilang dalam kilatan cahaya, seperti memasuki kolam. Keadaan Qian Renshui sama. Mengikuti dari belakang Qian Daoliu, dia menghilang ke dalam patung malaikat. Pusaran air di antara alis patung perlahan menghilang, perasaan ilusi juga menghilang. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, semuanya kembali normal. Tapi kakek dan anak Qian Daoliu dan Qian Renshui juga tersesat di dalam cahaya keemasan yang menghilang itu. Segala sesuatu di sekitar adalah emas. Qian Renshui menemukan bahwa dia telah memasuki dunia yang aneh. Sensasi pertama adalah kehangatan tak terbatas yang membungkus tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas tampak begitu tidak nyata. Cahaya keemasan ilusi terus-menerus beriak, seolah-olah dia berada di terowongan yang terbuat dari cahaya ilusi. Qian Daoliu tepat di depan, menarik Qian Renshui untuk terbang ke depan. Sepertinya satu kalpa telah berlalu sebelum lingkungan akhirnya menjadi bersih, perasaan ilusi menghilang, kembali ke kenyataan. Qian Renshui tercengang menemukan bahwa dia dan kakeknya telah mencapai sebuah istana besar. Ketika tubuhnya muncul di sini, dia segera merasakan bahwa istana besar ini aneh. Itu dikelilingi oleh malam yang tak berujung, berbintik-bintik dengan segudang bintang, dan istana tempat dia berdiri tampak melayang di dalam ruang malam ini. Istana itu berbentuk segi enam pilar emas raksasa menopang atap. Tidak ada dinding, dan segala sesuatu di sekitarnya adalah ilusi. Apakah itu lantai, langit-langit atau 6 pilar raksasa itu? Semuanya diukir dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti ini membentuk penampilan bulu malaikat. Di tengah istana ada patung malaikat setinggi 3 meter. Itu tampak persis sama dengan yang ada di istana Elder, hanya jauh lebih kecil. Malaikat ini tidak terbuat dari emas, tetapi abu-abu agak kusam. Di depan patung, pedang panjang abu-abu yang sama tertancap di tanah. 6 sayap terbentang di belakangnya, hidup dan hidup. Kakek, di mana ini? Setelah tiba di dunia yang aneh ini, suara Qian Renshui juga akhirnya sedikit terengah-engah. Wajah Qian Daoliu menunjukkan senyum aneh. Ini adalah kuil malaikat sejati, lokasi warisan dewa malaikat. Anak, datanglah. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya ke Qian Renshui. Qian Renshui dipandu untuk berdiri di depan patung malaikat itu. Qian Daoliu menarik tangannya, melihat permata emas yang sama-sama berbentuk belah ketupat di dahinya. Kamu akan membiarkan pancaran cahaya di sini muncul kembali. Biarkan malaikat sekali lagi muncul di dunia manusia. Disinilah Anda akan menyelesaikan percobaan malaikat ke-9. Pada saat yang sama itu juga merupakan tempat warisan sejati Anda, di mana Anda akan melangkah ke dalam keilahian. Benua Douluo, tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak dewa muncul. Anda akan menjadi yang terkuat di benua, untuk memimpin kekaisaran roh menuju kekuasaan. Mendengarkan Qian Daoliu, mata Qian Renshui berangsur-angsur cerah, semangat yang kuat berkilauan di pupil emasnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benaknya, sosok orang yang pernah mengalahkannya. Qian Renshui tidak akan pernah bisa melupakan pria yang mengalahkannya saat itu. Kecerdasan dan kekuatannya telah membuatnya menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Tang San, aku akan menjadi dewa para malaikat. Dan kamu? Bukankah kamu sudah tertinggal jauh? Aku pasti akan datang mencarimu. Saya pribadi akan menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Ketika kita bertemu lagi, kamu hanya akan memiliki 2 pilihan. Menyerahkan atau dihancurkan. Selain kakek, Anda adalah satu-satunya pria yang tidak saya benci. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Sue kecil. Suara Qian Daoliu membangunkan Qian Renshui dari pikirannya. Kakek, apa yang harus saya lakukan? Tatapan Qian Renshui menjadi tegas lagi. Untuk beberapa alasan, saat dia mengingat nama Tang San, seluruh hatinya terbakar. Pertama kali dia melihatnya adalah saat perkenalan Ning Fengzi, dan terakhir kali mereka menjadi musuh. Untuk beberapa alasan, meskipun Tang San telah menghancurkan usahanya selama lebih dari 1 dekade untuk menyusup ke kekaisaran surga Dou, Qian Renshui tidak membencinya, tetapi sebaliknya lebih mengaguminya. Dalam hatinya dia tidak ingin membunuh Tang San, melainkan menaklukkan satu-satunya pria yang dia kagumi. Gunakan darahmu. Qian Daoliu menunjuk ke permata transparan bundar di gagang pedang panjang yang gelap dan kusam.
Qian Renshui menarik napas tajam. Dia tahu saat terakhir ada di hadapannya. Perlahan mengangkat tangan kanannya, dia menutupi permata itu. Tiba-tiba, ibu jarinya menebas, dan segera aliran darah berwarna aneh mengalir dari jari tengahnya, membasahi permata di gagang pedang. Darah Qian Renshui cukup aneh, bukan merah manusia, tetapi lebih seperti merah muda samar bercampur emas samar. Darah aneh ini bahkan berbau agak manis. Tiba-tiba, Qian Renshui merasakan tangan kanannya berkedut, luka di jari tengahnya menyedot permata bening itu. Batu mengkilap itu sekarang tiba-tiba seperti lintah yang kelaparan, dengan gila-gilaan menelan darah Qian Renshui. Darah menyembur keluar dari lukanya, membuat Qian Renshui gemetar tanpa sadar. Satu demi satu cincin roh muncul dari tubuh Qian Renshui. Dengan tabrakan, 6 sayap raksasa terbentang di belakangnya, terbentang di udara. Saat darahnya dihisap, arwahnya secara otomatis memaksa keluar. Qian Daoliu berdiri di samping, dengan gugup mengawasi semuanya. Saat semakin banyak darah Qian Renshui menetes, permata di gagang pedang panjang itu berangsur-angsur menjadi cerah. Pada awalnya, itu berkilau dengan warna emas merah muda yang sama dengan darah Qian Renshui. Tetapi seiring berjalannya waktu, warna merah muda yang cemerlang berangsur-angsur memudar, menjadi emas murni. Cahaya keemasan menyebar di sepanjang permata, sedikit demi sedikit menembus pedang aneh itu. Perasaan lemah mulai muncul dalam kesadaran Qian Renshui. Tapi dia dengan teguh mempertahankannya, dan bahkan mendesak kekuatan rohnya untuk mempercepat aliran darah. Perlahan-lahan, Qian Renshui menemukan bahwa tubuhnya menjadi tidak bisa bergerak. Perasaan lemah semakin kuat dan kuat, tetapi cahaya keemasan pedang di depannya yang dilepaskan juga mulai tumbuh semakin kuat. Gelombang kanan membuat seluruh kuil malaikat menjadi keemasan. Ukiran di sekitar kuil mulai hidup. Cahaya redup berkeliaran, seolah hidup. Cahaya keemasan redup secara bertahap menguat. Qian Daoliu tersenyum, matanya memancarkan cahaya semangat saat dia bergumam. Aku sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk saat ini, Tang Chen, pada akhirnya kamu selangkah di belakangku. Meskipun saya tidak dapat mencapai peringkat 100 untuk menjadi dewa, keturunan saya masih mencapainya. Saya tidak berpikir saya akan mengalahkan Anda saat ini. Sayangnya, saya tidak tahu apakah Anda masih hidup. Jika ya, wajah seperti apa yang akan Anda buat saat melihat cucu perempuan saya menjadi dewa? Haha, hahaha. Qian Daoliu dengan susah payah mengangkat kakinya, mengambil satu langkah ke depan untuk berdiri di depan patung malaikat abu-abu itu dan pedang panjang itu berangsur-angsur menjadi emas. Cahaya semangat di matanya berangsur-angsur menjadi lembut, menatap Qian Renshui. Nak, ini adalah saat terakhirmu. Ini juga saat terakhir kakek. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, Anda pasti akan berhasil. Di masa depan, jika Anda bertemu dengan Douluo yang luar biasa bernama Tang Chen, Anda harus mengalahkannya untuk kakek. Itu adalah lawan seumur hidup kakek. Kakek, apa yang kamu lakukan? Qian Renshui berhasil membuka mulutnya untuk berteriak. Perasaan gelisah yang intens tiba-tiba muncul di hatinya. Sumbernya adalah tatapan ramah dan baik hati Qian Daoliu. Qian Daoliu tersenyum sedikit, anak bodoh, akan selalu ada kerugian. Ini karmaku. Sebagai pelindung Dewa Malaikat, saya ada untuk mewariskan warisan Dewa Malaikat. Tanpa saya, Anda tidak mungkin menyelesaikan langkah terakhir. Jangan merasa sedih, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tidak mungkin menghentikanku. Ingat kata-kataku, pimpin kekaisaran roh menuju kemuliaan. Jika Anda bertemu Tang Chen, bantu saya mengalahkannya. Saat dia berbicara, nyala api emas yang intens tiba-tiba melonjak dari tubuh Qian Daoliu dengan ledakan keras. Api itu tidak memiliki panas, tetapi pada saat ini masih menerangi seluruh kuil, dan prasasti emas yang samar-samar sekarang berubah menjadi sangat cerah. Qian Daoliu bahkan menggantikan patung malaikat menjadi jantung kuil. Kakek, jangan. Qian Renshui melakukan yang terbaik untuk berteriak, berjuang. Tapi seperti yang dikatakan Qian Daoliu, dia pada dasarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dia benar-benar terserap oleh permata di pedang, tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Qian Daoliu telah menjadi emas. Api emas itu adalah sesuatu yang dia nyalakan secara otomatis, tidak hanya membakar kekuatan roh, tetapi juga tubuhnya, jiwanya, dan segalanya. Api malaikat paling murni ini secara bertahap memakannya. Dan di belakangnya, patung malaikat abu-abu itu dengan panik menyerap energi yang keluar dari api. Sue kecil, dengarkan. Ada sesuatu yang tidak pernah saya katakan kepada Anda. Alasan ibumu selalu tidak baik padamu, bahkan menelantarkanmu sebagai seorang anak,
bukanlah salahnya. Hanya saja, itu juga karenamu aku tidak membunuhnya. Ayahmu benar-benar tidak mati di tangan Clear Sky Do Luo Tang Hao. Saat itu Tang Hao hanya melukainya. Orang yang benar-benar membunuh ayahmu adalah ibumu Bibi Dong. Apa? Qian Renshui menatap kakeknya dengan bodoh, bahkan melupakan nyala api keemasan yang naik dari tubuhnya. Qian Daoliu menghela nafas, masa lalu sudah menjadi masa lalu. Aku tahu seluruh cerita. Bibi Dong adalah seorang jenius, hanya saja, cara ayahmu untuk menjaganya agak licik. Tapi tak seorang pun mengharapkan dia untuk menanggung diam-diam selama bertahun-tahun sebelum pindah. Saat itu kamu tidak lagi memiliki ayah, jadi aku juga tidak ingin meninggalkanmu tanpa ibu. Setelah Anda menjadi dewa para malaikat, pikirkan dengan jelas bagaimana Anda akan menghadapinya. Ada satu hal yang harus saya peringatkan kepada Anda. Jika ada satu orang lagi di benua Douluo yang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, maka itu adalah ibumu. Hatinya sudah ditelan oleh kejahatan. Jika dia berhasil menerobos dan menjadi dewa raksasa, dia akan menjadi antitesis Anda sebagai dewa malaikat. Tapi kamu adalah putrinya, jauh di lubuk hatinya dia selalu mencintaimu. Anda harus merebut kekuasaan kekaisaran roh, memutuskan sendiri bagaimana bertindak dengan Bibi Dong. Kakek menyarankan Anda untuk tidak mempersulitnya, jika Anda dan dia dapat bergandengan tangan, maka menyapu benua akan lebih mudah. Dia membunuh ayahku, dia membunuh ayahku. Qian Daoliu berdiri di sana dengan linglung, bahkan tidak bereaksi terhadap kelemahan di tubuhnya atau gelombang energi yang menghilang di dalam dirinya. Qian Daoliu juga tersenyum puas. Dia tentu saja punya alasan untuk memberitahu Qian Daoliu berita penting ini sekarang, hanya dengan ini cucunya akan membubarkan energi, dan tidak merasa sedih atas kematiannya. CH Ild kamu adalah Alwa YS Grand Park. Kebanggaan. Pasti dengan berdiri. Ini final. Uji coba. Menjadi malaikat. Qian Renshui baru bangun setelah suara Qian Daoliu terputus-putus. Di depannya, tubuh Qian Daoliu berangsur-angsur ditelan oleh api emas itu. Hal terakhir yang dilihatnya adalah mata kakeknya yang baik. Kakek, Qian Renshui berteriak kesakitan, berjuang sekuat tenaga. Tiba-tiba, tangannya ditarik oleh isapan aneh itu, dari permata di gagangnya ke gagangnya. Dengan suara dering, pedang panjang yang tersangkut di depan patung malaikat itu tiba-tiba ditarik dari tanah. Cahaya keemasan meledak dalam sekejap, dan seluruh kuil malaikat menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang menyinari langit malam, menerangi semua yang ada di sekitarnya, dan juga menelan Qian Daoliu. Di dalam kuil malaikat, semua ukiran dinyalakan dengan nyala api emas yang intens. Qian Renshui hanya merasakan tubuhnya bergoyang, posisinya sudah berubah. Patung malaikat abu-abu itu sekarang benar-benar keemasan, membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Saat berikutnya, Qian Renshui langsung merasakan sesuatu menyatu dengan tubuhnya. Permata belah ketupat di dahinya memancarkan cahaya yang cemerlang. Gelombang energi yang sangat besar terus-menerus meletus ke udara. Dalam gelombang demi gelombang ledakan dahsyat, hatinya tidak bisa lagi menahan kesedihan. Pemandangan yang mengejutkan membuat semua yang dilihatnya menjadi emas, bahkan jiwanya menjadi emas. Dia untuk sementara kehilangan kemampuan berpikir. Sebuah suara bermartabat bergema dari sekeliling, semua cahaya keemasan pada saat ini membeku di dalam kuil malaikat. Sebuah gel de aroma. Cahaya keemasan di atas kuil tiba-tiba meredup, patung malaikat di tengah kuil telah menghilang, meninggalkan Qian Renshui sendirian. Di belakangnya, ketiga pasang sayap itu memanjang, berubah menjadi emas sepenuhnya. Menutup matanya, membiarkan rambut emasnya terbang di belakangnya, tangan kanannya mengangkat pedang panjang aneh yang baru saja dia gambar, seluruh tubuhnya mekar dengan nyala api keemasan yang intens. Mulai dari ujung pedang, prasasti berbentuk bulu mulai menyebar ke bawah. Menyebar di atas pedang, secara bertahap berpindah ke tubuh Qian Renshui, meluas ke wajahnya, meluas ke seluruh tubuhnya. Dengan suara gemerincing lembut, semua pakaiannya benar-benar menghilang, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang sempurna. Pola aneh itu seperti pakaian bagi Qian Renshui, perlahan-lahan meluncur sampai menyelimutinya sepenuhnya, cahaya keemasan aneh terus-menerus berkilau dalam ledakan yang menyilaukan. Kesadarannya berangsur-angsur pulih, jiwanya terbangun kesakitan, Qian Renshui hanya merasakan seluruh tubuhnya gatal, seolah-olah dia digigit jutaan semut. Rasa sakit bisa dengan mudah ditahan,
Tetapi rasa gatal ini jauh lebih buruk daripada rasa sakit. Rasa gatal yang mengerikan membuat Qian Renshui merasa lebih buruk daripada kematian, sehingga dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Perasaan gatal itu sepertinya berasal dari sumsum tulangnya, dan seluruh tubuhnya menderita rasa gatal yang sangat mengerikan. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin menggaruk, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Sensasi yang belum pernah dialami ini membuatnya kesakitan tanpa batas. Pikirannya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang dikatakan Qian Daoliu. Dia bahkan tidak bisa melampiaskan kesedihan kakeknya yang mengorbankan dirinya untuknya menjadi dewa. Tapi dia mengerti satu hal, jika jiwanya tidak bisa menahan rasa sakit ini, maka dia akan benar-benar runtuh. Tidak hanya dia akan gagal mewarisi keilahian, dia akan menjadi debu di kuil malaikat ini. Perlahan-lahan, kesadaran Qian Renshui mulai kabur. Tiba-tiba, sesosok muncul di lubuk jiwanya, mengenakan jubah panjang, Bibi Dong yang agung. Bibi Dong mengawasinya dengan ekspresi dingin dan mulia, suaranya juga bergema jauh di dalam jiwa Qian Renshui. Apakah kamu tidak ingin melampauku? Apakah kamu tidak membenciku? Saya menunggu. Aku membunuh Qian Sunji. Jika Anda ingin membalaskan dendamnya, datang saja temukan saya. Kesadaran Qian Renshui bergetar hebat, bahkan menghilangkan rasa gatal yang brutal itu. Bibi Dong, aku membencimu, aku membencimu. Kamu tidak cocok menjadi ibuku. Tapi aku tidak akan membunuhmu, aku akan mencuri otoritas yang paling kamu inginkan, untuk membuatmu merasakan penderitaan. Sosok Bibi Dong berangsur-angsur menjadi kabur di hadapannya, berangsur-angsur menghilang menjadi ketiadaan. Apa yang dilihat Qian Renshui adalah tatapan menghinanya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, dan tekad Qian Renshui segera tumbuh lebih kuat. Jiwa yang sebelumnya diambang kehancuran menjadi padat lagi, dengan panik menghalangi rasa sakit dari perasaan gatal. Waktu berlalu detik demi detik, dan rasa sakit yang dideritanya juga semakin ganas. Tekad yang baru saja dipadatkan dengan susah payah mulai rusak lagi, dan jiwanya juga mulai goyah lagi. Tidak, aku harus bertahan, Qian Renshui berteriak putus asa di lubuk jiwanya. Tapi rasa sakit yang terus meningkat itu membuat jiwanya seperti daun yang dilemparkan ke dalam badai. Jiwanya menjadi kabur sekali lagi, tetapi pada saat ini, siluet samar lain muncul di kedalaman pikirannya. Nak, jangan menyerah, kamu harus bertahan. Ini adalah kesempatan kakek menukar nyawanya. Kali ini, sosok yang muncul adalah Qian Daoliu. Tubuhnya terbakar dengan nyala api keemasan, tatapannya dipenuhi dengan harapan dan dorongan yang merangsang jiwa Qian Renshui. Sekali lagi memadatkan jiwa yang compang-camping itu. Kakek, aku tidak akan menyerah, aku pasti akan berhasil. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi yang terkuat. Saya akan menyelesaikan keinginan terakhir Anda. Kakek, beri aku kekuatan, biarkan aku menahan rasa sakit ini. Di kuil malaikat, tubuh Qian Renshui bergetar hebat. Setiap kali dia bergidik, pola emas itu akan menjadi sedikit lebih intens. Tubuhnya juga terus berubah dengan pola emas itu dan nyala api emas yang naik. Sudah di usia 30-an, Qian Renshui berangsur-angsur menjadi lebih muda. Sekarang dia sudah terlihat 18 tahun, tetapi tubuhnya bahkan lebih besar daripada saat itu, pinggangnya sangat ramping, dadanya menjulang, pinggul melengkung sempurna, pantat bulat sempurna dan ramping panjang. Paha terbentang di bawah, terutama tersembunyi dari pandangan di bawah pola cahaya keemasan itu tumbuh lebih fantastis. Di dahinya, permata belah ketupat emas itu telah hancur di beberapa titik, menjadi merek emas di dahinya. Merek itu berbentuk malaikat bersayap 6. Seperti angel god berukuran kecil yang ditanamkan di dahinya. Ketika merek ini muncul adalah pertama kalinya jiwa Qian Renshui tidak dapat bertahan, dan ketika tubuhnya berubah, tumbuh lebih muda, adalah yang kedua kalinya. Qian Renshui sekarang sudah menjadi dewa, seluruh tubuhnya meledak dengan api emas. Terutama 6 sayap di punggungnya tampak lebih seperti dilemparkan dari api emas, dan setiap kali mereka mengepakkan sekelilingnya akan berubah menjadi emas. Tiba-tiba, jeritan tajam meledak dari tubuh Qian Renshui. Rasa gatal yang dia rasakan berlipat ganda intensitasnya, menempatkan semangatnya yang baru saja stabil dalam krisis lagi. Seiring dengan kabut emas tiba-tiba meletus di luar tubuhnya, dari dalam tubuhnya, serta entah dari mana, semuanya 6 tulang emas aneh muncul di sekelilingnya. Pola emas di tubuh Qian Renshui langsung berserakan, memperlihatkan tubuh lembutnya yang halus. Semua pola emas berubah menjadi garis cahaya keemasan yang menyatu dengan 6 tulang aneh itu. Memang,
6 tulang emas ini adalah harta terpenting Spirit Hall yang terkenal di dunia, pakaian malaikat. Sebelum datang ke sini, Qian Renshui telah menggabungkan 5 dari mereka, tetapi belum berani menggabungkan satu. Sekarang dalam proses pewarisan, apakah menyatu atau tidak, mereka semua muncul di sisinya. Setiap tulang roh mulai menunjukkan perubahan aneh saat mereka terbenam dalam pola emas itu. Tulang roh bukan lagi tulang, melainkan secara bertahap bergabung, menyatu bersama dengan garis cahaya keemasan di sekitarnya, perlahan berubah menjadi berair, menjadi aliran besar cairan emas, mengembun menjadi bola cahaya raksasa yang melayang 3 meter di depan Qian dada Renshui. Qian Renshui bertahan dengan keras, peningkatan rasa sakit yang tiba-tiba hampir membuatnya pingsan. Tapi pikirannya dipenuhi dengan keberanian yang diberikan kakeknya, serta kejutan pengorbanannya, terus-menerus memprovokasi jiwanya untuk bertahan. Tapi berapa lama itu bisa berlangsung? Ledakan, bola cahaya keemasan yang terbentuk dari 6 tulang roh dari pakaian malaikat itu menembak lurus ke arah Qian Renshui seperti bintang jatuh. Pada saat itu, cairan dengan cepat mengalir di sepanjang lekuk tubuhnya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat itu juga rasa sakit yang tak tertandingi tiba-tiba meledak di jiwa Qian Renshui. Praktis dalam sekejap, jiwanya membuat suara runtuh. Perasaan menyakitkan itu berlipat ganda lagi, dan bahkan tekad kuat Qian Renshui tidak bisa lagi bertahan. Selesai? Qian Renshui merasa retakan mulai muncul di jiwanya, dan retakan ini dengan cepat menyebar, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Apakah akan berakhir seperti ini? Pada akhirnya aku tidak bisa menjadi dewa para malaikat? Keengganan menggerogoti hatinya seperti semut. Tidak, aku tidak akan menyerah seperti ini. Saya akan berhasil, saya akan berhasil. Qian Renshui berteriak marah di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan keruntuhan jiwanya. Tetapi di saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba, di lubuk jiwanya, sosok ketiga muncul. Qian Renshui tercengang. Bayangan yang muncul sebelumnya adalah Bibi Dong dan Qian Daoliu, yang juga membantunya membentuk 2 obsesi, sehingga melewati 2 krisis. Dia mengerti bahwa, meskipun dia sangat membenci Bibi Dong seperti kakeknya, keduanya memegang peran yang sangat penting di lubuk hatinya. Tapi, selain mereka, apakah masih ada orang yang bisa membentuk obsesi? Bayangan ketiga ini, siapa itu? Mungkinkah ada orang yang lebih penting baginya daripada kakeknya dan Bibi Dong? Bayangan ketiga secara bertahap tumbuh berbeda di benaknya. Itu adalah seorang pria muda. Rambut biru panjang tersebar di punggungnya, mata biru yang tampaknya melihat melalui segalanya, penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam, sosok ramping dengan keanggunan dan kemuliaan, dan di depannya diam-diam melayang harpa berdiri. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping membelai senarnya, gemerincing yang renyah berubah menjadi melodi yang sempurna yang meresap ke dalam jiwa Qian Renshui. Seperti suara keruntuhan jiwanya. Ini dia, kenapa dia? Hati Qian Renshui sangat terkejut. Dia sangat mengerti bahwa, semakin obsesi ini muncul, semakin penting orang itu baginya. Ini juga alasan dia tidak mengerti bagaimana dia muncul setelah Qian Daoliu. Dia percaya bahwa tidak ada yang lebih penting dari kakeknya. Tapi sekarang dia mengerti bahwa, dulu sekali, orang lain diam-diam menyusup ke hatinya, dan pada saat yang sama juga menandai kedalaman terdalam. Pada saat inilah dia diam-diam muncul, membentuk obsesi ketiga yang membantunya mencapai keilahian. Qian Renshui ingin menangis. Saat ini jiwanya berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dia bahkan ingin menyerah pada segalanya. Tapi, harpa yang terus-menerus memenuhi hatinya masih membantunya sedikit demi sedikit menghapus tanda-tanda kehancuran dari jiwanya. Pria itu selalu tersenyum tipis, dengan anggun dan lembut memetik senar, seolah menceritakan pikiran Qian Renshui. Cahaya dan bayangan melintas, dan Qian Renshui muncul di dalam jiwanya sendiri, telanjang bulat, selangkah demi selangkah mendekati pria itu dengan harpa. Di sini, di lubuk jiwanya, adalah sumber jiwanya. Dan sumber ini, baru saja dipetik oleh jari pria itu. Saat ini, semua rasa sakit gatal berkurang. Air mata mengalir di wajah yang kental dalam jiwa Qian Renshui. Bibir Vermilion terbuka dengan lembut, dia terisak. "Tang San, kenapa kamu?"